Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wargi Bandung warahmatullahi kembali lagi di wabarakatuh. Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan, Ciparai. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Sampurasun. Bapak Damang. Alhamdulillah Alhamdulillah. saya. Alhamdulillah saya, Bu. Baik. Bapak mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Agus Susanto, Lurah Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Baik, sudah berapa lama menjabat Bapak sebagai lurah dari Margahayu Utara? Saya di sini dari bulan Maret tahun 2019. Wah, sudah Jadi 5 udah tahun hampir ya, Pak. 5 tahun lebih, hampir mau Betul. 6 tahun ya. 5 tahun lebih lah. Iya. 5 tahun kurang 6 bulan. Baik, sudah 5 tahun, wah, cukup lama juga Pak. Iya Bapak, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Bapak untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung. Dan pastinya akan berbagi informasi juga ya Pak ya, seputar yang ada di Kelurahan Margahayu Utara nih wargi Bandung. Tapi sebelum itu mohon Bapak dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Margahayu Utara, silakan. Ya, terima kasih Bu. Kelurahan Margahayu Utara adalah kelurahan paling selatan yang ada di Kota Bandung, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. Dan ini merupakan kaca-kacanya Kota Bandung dari sebelah selatan, Bu. Terdiri dari 11 RW, 56 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 24.163 orang. Dengan luas wilayah 105 hektar. Itu adalah luas wilayah Kelurahan Margahayu Utara. Dengan mata pencaharian penduduk beragam Bu, ada PNS, ada pensiunan PNS, ada juga karyawan pabrik, buruh pabrik, dan juga pekerja harian lepas. Kami Kelurahan Margahayu Utara kebetulan ditopang dengan sarana ekonomi. Terdiri ada 3 kawasan besar di sini. Kawasan pergudangan dan perusahaan. Yang pertama ada perusahaan pergudangan Kopo Jaya. Yang kedua KPSR atau Satria Raya. Yang ketiga ada kawasan Caringin dan juga Cirangrang Barat tapi kecil. Itu adalah kawasan-kawasan industri atau kawasan pergudangan yang ada di kelurahan kami, yang memungkinkan banyak warga pendatang yang tinggal di Kelurahan Margahayu Utara. Dikarenakan kan karyawan-karyawannya yang dari luar kota, yang dari daerah lain, itu tinggalnya di kami kosnya dan kontraknya. Jadi jumlah penduduk yang 24.000 itu kalau ditambahkan dengan jumlah penduduk musiman yang bekerja di sektor-sektor industri tersebut mungkin bisa 2 kali lipat Bu. Jadi daerah kami itu merupakan daerah yang padat penduduk. Betul, cukup padat. Cukup padat Bu. Karena memang untuk Kecamatan Babakan Ciparai ini memang kecamatan terpadat juga ya Pak ya, terpadat di Kota kedua Bandung. nggak salah Betul. se-Kota Bandung. Sekota Bandung ya, memang padat sekali, luar Sangat padat biasa. sekali. Ini profil kelurahan kami nanti bisa juga ada di YouTube juga, bisa dilihat kelurahan kami profilnya seperti apa, sudah ada di YouTube-nya. Jadi bisa untuk menambahkan kegiatan ini bisa ditambahkan dari profil kami yang udah kami bikin. Baik. Silakan bisa di itu. Boleh Dan Bapak di spill nama YouTube-nya apa? nama Kelurahan- YouTube-nya kemarin profil Kelurahan Oh, Margahayu. profil Kelurahan Margahayu ya. Utara, Jadi memang ya. berbagai kegiatan ada di YouTube-nya ya. Ada di Luar YouTube-nya biasa. Kelurahan, sudah Wow. ada di YouTube-nya Bu. Baik. Nah Bapak, program kami, program Ngariung ini, salah satunya kami ingin mengetahui nih Bapak, potensi kewilayahan ataupun inovasi yang ada di setiap kelurahan-kelurahan nih Bapak. Ya. Nah kalau di Kelurahan Margahayu Utara sendiri nih Pak, apa aja Pak potensi ataupun inovasi nih yang dipunya di Kelurahan Margahayu Utara? Oh, baik Bu, saya sampaikan. Jadi dikarenakan jumlah penduduk yang sangat besar dengan luas wilayah cuma 105 hektar, jadi penduduk kami banyak yang berdempet-dempetan tempatnya.
Karena kan kami ada 4 komplek dan yang lainnya adalah wilayah padat penduduk ya. Betul. Di wilayah padat penduduk tersebut mungkin sarana prasarana memang belum maksimal kita punyai. Eh, oleh karena itu banyak sih tidak. Mm-mm. Sejak kami menjabat di sini dari tahun 2019, kami sangat konsen sekali kepada yang namanya bayi anak-anak kami yang terkena stunting. Mm-mm. Itu dari 2019 saya masih ingat betul datanya itu ada 25 orang. Itu adalah hasil verifikasi dari Dinas Kesehatan bersama Puskesmas. Oleh karena itu kami berikhtiar dan berupaya dari mulai itu kami berkolaborasi dengan para pengusaha dan para agnia atau para warga yang memungkinkan bisa memberikan bantuan untuk pengentasan stunting. Mm-mm. Jadi kami dapat bantuannya itu berupa ada makanan, ada bentuknya susu, ada bentuknya dana juga yang masuk. Setelah ada kegiatannya di kelurahan, dibuatlah inovasi yang disebut koper anting. Kalau dulu nggak ada namanya, Bu, nggak ada namanya. Iya. Setelah kami organisasikan, Mm-mm. kami diskusikan bersama, akhirnya kami Kelurahan Margahayu Utara membuat inovasi yang disebut koper anting, Koper koper anting. anting, Baik. kolaborasi Mm-mm. pengusaha Margahayu Utara untuk pemberantasan stunting. Oke. Ya, Jadi eh, memang untuk bentuk bantuannya Bapak ini jadi bukan hanya rupiah ya. bukan Bu, bukan Jadi hanya memang ada rupiah. sembako juga ya. Ada bentuknya Mm-mm. susu, Heeh, Bu, ada makanan bentuknya minuman. makanan ringan untuk anak-anak, Mm-mm. ada juga yang ngasihnya uang tapi tidak dikelola oleh kita. Mm-mm. Dikelola oleh ada Pokja Dahsyat namanya. Oke. Itu. Jadi yang ada nyumbang uang itu langsung ke rekening ada Pokja. Udah punya buku rekeningnya dari dulu. Iya. Jadi kita tidak ikut campur, cuma kita mengarahkan sebagai pembina lah, dikarenakan kita juga harus mengetahui sampai mana eh, apa namanya ini bisa berjalan, Mm-mm. inovasi ini bisa berjalan. Alhamdulillah bisa membantu masyarakat kami yang membutuhkan Iya. untuk bantuan-bantuan tersebut. Cuma memang kendala pasti ada, Bu. Dikarenakan kan bantuan itu tidak selamanya mengalir terus ada, Bu. Betul, Tidak, betul. tidak juga. Mm-mm. Kita juga ada pasang surutnya, ada yang ngasih, ada enggak. Kalau ada dibagikan, kalau tidak ya tidak dibagikan Mm-mm. gitu. Itu adalah untuk pemberantasan stunting Mm-mm. di Kelurahan Margahayu Utara. Itu siapa saja Bapak yang mengelolanya? Mengelolanya Mm-mm. adalah ada Pokjanya. Pokjanya. Ada Pokja Dahsyat namanya. Mm-mm. Kalau nggak salah ada 10 atau 11 orang yang mengelola di sana. Mm-mm. Termasuk sekarang juga itu tiap hari itu melaksanakan kegiatan, kebetulan bantuannya dari Dinas Kesehatan. Oke. Sekarang ada dari Dinas Kesehatan yang untuk bantuan kepada sasaran stunting, tapi itu sudah ditentukan sasarannya dari sana, Bu. Oke. Dan kalau boleh tahu nih Bapak, untuk jumlah stunting sendiri ini di Margahayu Utara per tahun ini berapa Pak? Jadi jumlah stunting itu Mm-mm. tidak bisa dipatok, Bu. Hmm. Dikarenakan dinamis Iya, datanya. betul. Kalau musim penghujan, banyak anak-anak kita yang terkena sakit, Betul. yang terkena flu, diare, dan sebagainya. Kalau anak-anak kita sudah terkena penyakit tersebut, otomatis waktu penimbangan di posyandu yang dilaksanakan bukan posyandu ya tiap bulan, di 14 posyandu itu pasti timbangannya turun. Oh. Tidak sesuai dengan kurva yang ada di kartu menuju sehat. Mm-mm, mm-mm. Jadi nanti akan ketahuan dari petugas di posyandu dan juga petugas dari PKM Caringin yang bertugas, yang selalu hadir PKM Caringin itu di setiap waktu bukan posyandu. Jadi tidak pernah posyandu dibuka, tidak ada pendampingan dari PKM Caringin, itu selalu ada. Oleh karena itu kita verifikasi hasilnya. Kalau misalnya ada yang datanya kurvanya turun, itu untuk diperiksa lebih lanjut ke puskesmas gitu, yuk. Jadi tidak di-flat datanya, tidak flat segitu, Iya, tapi yang
paling saya ingat itu jumlahnya 29 pada waktu 2019. Oh. Cuma data stunting ini memang statis Bu, statis. Kemarin juga ada 69 ya, kemarin ada 69. Kemarin informasi kembali karena kami juga akan membagikan bantuan pangan daerah dari pemerintah Kota Bandung. Itu juga naik lagi katanya Pak. Oh nggak masalah karena data stunting itu naik turun. Yang penting tidak terlalu naiknya. Tidak. Datanya sekarang lebih jelas dikarenakan ada data dari Epenting Bu. Jadi nyari datanya itu, lihat datanya itu dari Epenting. Hasil dari pemeriksaan kader. Kebetulan ada bantuan juga untuk pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, lingkar ini tangan. Itu ada sekarang udah dikasih bantuan dari Dinas Kesehatan, namanya itu antropometri. Alhamdulillah setiap posyandu kami yang 14 posyandu itu dapat bantuan Bu. Jadi untuk alat-alat pengukurannya sudah sangat mumpuni gitu. Wow, Jadi baik. memang udah mendekati kenyataan lah Iya, mengukurnya gitu. baik. Cuma kalau untuk laporan pentingnya itu kan laporannya oleh kader melalui aplikasi Epenting. Mungkin saja salah nginput, ya ada saja. Itu pasti itu lah, Ke- pasti ada. Ada yang keliru ya Pak Ada ya? yang keliru salah input jadi salah hasilnya gitu. Makanya saya juga untuk kegiatan DAU sekarang kami juga pengadaan ini Bu, ini adalah untuk meja posyandu di masing-masing posyandu. Oh, Jadi mudah-mudahan sarana prasaranya kita kumplitin, kegiatan posyandunya juga bisa berjalan dengan lancar dan maksimal pelayanan kepada bayi-bayi kita di pelayanan bukan posyandu gitu Bu. baik, luar biasa. Jadi tadi namanya koper anting Bapak Koper ya, itu anting ya. inovasi yang mengatasi untuk stunting. Ya. Baik. Selanjutnya Bapak ada inovasi apa lagi Pak di sini Pak? Oh, di Kelurahan Margahayu Utara juga ada kegiatan yang disebut sejumput berkah Bu ya. Sejumput berkah itu adalah kegiatan dari kami untuk kami, dari kita untuk kita. Seperti apa Pak ini? Dan mulai dilaksanakannya sejak kapan? Sebenarnya kegiatan yang sejumput berkah itu belum terlalu lama Bu, belum terlalu lama kami laksanakan. Tapi sekarang sudah mulai ada mungkin setahunan lah. Jadi udah terasa dampaknya oleh kita. Jadi setiap hari Jumat setelah apel pagi, kita karyawan-karyawati kelurahan baik yang ASN, non ASN, Gober, Linmas itu mengumpulkan dana ala kadarnya dari masing-masing orang, seikhlasnya Bu, nggak ada patokan, seikhlasnya untuk dikumpulkan dan uangnya itu tiap minggu kita himpun, tiap minggu selama sebulan. Oh, Setelah sebulan kita hitung uangnya ada berapa, tiap minggu juga dihitung, tiap minggu dapat berapa, jadi 4 minggu itu dapat berapa. Hasil dari uang yang kita kumpulkan tersebut dipakai untuk membantu karyawan-karyawati di kita, Gober, Linmas, yang apa yang kita butuhkan sesuai dengan keadaan. Misalnya pada waktu kemarin anak-anak baru masuk sekolah, iya. itu butuhnya buku dan juga alat-alat tulis. Kita belikan buku dan anak-anak alat-alat tulis untuk karyawan-karyawati Gober Linmas yang mempunyai anak masuk sekolah. Atau kemarin juga yang membutuhkan baju seragam, ya kita mampunya sampai mana? Ya semampunya saja, semampunya. Atau juga ini cukupnya untuk sembako, ya saya kasihkan, belikan untuk sembako. Itu dokumennya ada Bu, Iya. terdokumentasikan. Itu yang kedua. Inovasi yang ketiga, kami juga sejak saya menjabat di sini di Kelurahan Margahayu Utara, kami merintis untuk membentuk Posbindu Bu. Posbindu, pos pelayanan terpadu di masing-masing RW. Dikarenakan memang waktu saya ke sini nggak ada Posbindu satu pun nggak ada. Saya bentuk mulai dari 1, 2, 3 sampai 11 RW itu punya Posbindu untuk pelayanan kepada warga yang lansia. Boleh Bapak diceritakan nih kegiatannya apa saja, dan kalau boleh tahu juga nih Pak, anggarannya nih Pak dari mana Pak? Jadi kegiatan Posbindu itu adalah kegiatan kemasyarakatan Bu. Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing RW di masing-masing lokasi. Ide dasarnya tadinya begini. Karena kan udah banyak warga kita yang lansia, yang udah sepuh, yang
susah untuk pergi ke puskesmas juga susah. Iya, betul. Dikarenakan keterbatasan kesehatan ataupun keterbatasan keuangan. Mm-mm. Karena kalau ke puskesmas kalau tidak naik Grab, naik mobil Grab atau tidak ada yang ngantar tidak bisa. Iya. Oleh karena itu kami berusaha untuk membentuk Posbindu bertahap Bu, tidak langsung satu kali Iya. 11, tidak, bertahap saya SK-kan. Alhamdulillah pelayanan Posbindu itu bisa melaksanakan kegiatan tiap bulannya sekarang karena sudah terpenuhi ada 11 Posbindu dan sudah ter-SK-kan. Mm-mm. Jadi kegiatannya setiap hari bukan Posbindu itu ada pemeriksaan kesehatan gratis dari PKM Caringin, ada senam lansianya, ada pemberian PMT-nya, dan ada istilah konseling lah, konseling untuk bapak, ibu, warga-warga kita yang sudah lanjut usia, yang memberi motivasi kepada mereka untuk selalu berobat ke Posbindu. Iya. Karena hasilnya kan dan itu diperiksa ada tensi darah, ada pemeriksaan gula darah, ada pemeriksaan kolesterol dan sebagainya. Kalau ada indikasi ke arah penyakit PTM yang harus ditindaklanjuti, akan dirujuk ke puskesmas. Kalau puskesmas sebagai paskes 1 itu bisa menangani, akan ditangani di puskesmas. Apabila tidak bisa menangani, akan dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan wilayah kami gitu. Alhamdulillah responnya sangat baik, kegiatannya sangat membantu masyarakat, dan juga kami mulai tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi kader posyandunya sudah kami kasih honor walaupun ala kadarnya cuma 50.000 per bulan. Jadi kadarnya ada 2 yang dapat jadi dapat 100.000. PMT-nya ada juga dikasih PMT-nya. Jadi setelah pemeriksaan kesehatan dia juga bisa mencicipi PMT-nya. Mm-mm. Tapi di lapangan itu sangat luar biasa, Bu. Kita PMT kan terbatas dari kelurahan itu kalau nggak salah cuma 150.000 ya Bu ya. Mm-mm. 150.000 itu dalam bentuk barang, bentuk makanan gitu, olahan untuk dimakan. Tapi kenyataan di lapangan itu bisa luar biasa. Mm-mm. Dikarenakan memang partisipasi masyarakat juga tergali dari sana. Ada yang bawa apa, ngaliwat lah lamun di RW mah ada yang bawa makanan. Jadi seperti kegiatan reuni ibu-ibu waktu kegiatan posyandu yang udah lanjut usia itu, Iya. berbagi pengalaman dan sebagainya, itu hasilnya sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan, Bu. Baik. Ya. Lalu untuk anggarannya nih Pak seperti apa Pak? Kalau anggarannya Mm-mm. kami cuma menyediakan anggaran untuk Posbindu itu untuk honor kader Posbindu, Mm-mm. satu RW itu 2 orang 50.000 itu dari APBD. Oh, dari APBD ya. Terus Mm-mm. untuk itunya juga, untuk PMT-nya juga dari APBD sebanyak 150.000 Mm-mm. per bukan posyandu. Ada, Mm-mm. itu udah ada di DPA itu mah. Luar DPA ya. biasa. Untuk Pak Camatnya sudah mengetahui Pak inovasi ini Pak? Oh, udah tahu. Sudah tahu ya. Baca. Bagaimana respon dari Pak Camat ini? Alham- Menurut saya inovasi yang luar biasa sih Pak. Mm-mm. Sudah diapresiasi ya Pak ya? Oh, alhamdulillah kalau Pak Camat kan sering komunikasi, Mm-mm, Bu. iya. Mm-mm. Alhamdulillah kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Iya, wah luar biasa. Jadi para lansia yang ada di Kelurahan Margahayu Utara juga merasa terperhatikan Bapak ya, Iya, betul, merasa Bu. dipedulikan gitu dengan adanya inovasi ini, inovasi Posbindu ya yang ada di setiap RW di Kelurahan Margahayu Margahayu Utara. Utara. Gitu. Selanjutnya Bapak ada apa lagi nih? Wah ini seru-seru loh, Oh, banyak loh inovasinya luar biasa. kalau inovasi yang sedang kami Heeh. rintis sekarang ada inovasi begini, Bu. Jadi dasar kita membuat suatu kegiatan ini Mm-mm. dikarenakan sekarang untuk pemakaman warga itu Mm-mm. sudah penuh, Bu. Porib itu Oh. sudah hampir penuh. Mm-mm. Jadi warga masyarakat kami mengeluhkan tidak bisa warganya kalau ada yang meninggal itu dimakamkan di sini karena memang volumenya udah penuh dan Mm-mm. ini diperuntukkan untuk berapa kecamatan. Oleh karena itu, dengan dasar pemikiran itu, para RW itu sekarang berupaya untuk membeli wakaf untuk pemakaman di luar kota, Bu. Di luar Di kota. luar kota. Ada yang di Oh. Kabupaten Bandung, rata-rata Kabupaten Bandung. Tapi jarak tempuhnya jauh dari sini. Iya. Jarak tempuhnya sangat jauh.
jarak tempuhnya sangat jauh dan memerlukan harus memerlukan mobil ambulan atau mobil siaga lah, untuk mobil siaga dan mobil ambulan. Berdasarkan pengalaman dan keinginan masyarakat melalui para ketua RW, kami berembuk gimana caranya supaya kelurahan kita mempunyai ambulan untuk fasilitasi warga apabila ada warga yang sakit, ada warga yang mau melahirkan, atau warga yang meninggal dunia, bisa disediakan ambulan atau mobil apapun namanya, mobil siaga kelurahan untuk membantu masyarakat tersebut. Akhirnya kami kemarin meluncurkan kegiatan kami yang disebut, tapi namanya belum ketemu itu. Belum ketemu. Namanya belum ketemu. Sedang proses ya Pak ya. Semua kegiatannya intinya kami berkolaborasi lagi dengan Iya. masyarakat, dengan para pengusaha untuk pengadaan mobil ambulan atau mobil siaga kelurahan untuk membantu warga apabila yang membutuhkan. Ya mudah-mudahan berdoa bersama saya juga kemarin, mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana. Saya menargetkan di akhir tahun supaya sudah bisa terwujud. Tapi alhamdulillah apresiasi dari warga masyarakat Sudah pada tahu ya Pak masyarakat ya. sudah pada tahu, dikarenakan sudah launching di sini. Iya sudah. Tanggal berapa saya juga lupa lagi. Cuman tinggal namanya nih yang belum ya Pak ya. Namanya yang belum terpikirkan. Iya. Namanya seperti apa? Mudah-mudahan ini semua bisa membantu warga masyarakat Kelurahan Margahayu Utara. Gitu, Pastinya Bu, ya. sih itu sangat membantu dan bermanfaat Iya, juga ya iya, Pak Bu, ya. iya, iya. Dari beberapa inovasi yang tadi Bapak sampaikan itu luar biasa. Sangat ya yang tadi saya sampaikan, apalagi yang Posbindu itu ya Pak ya. Iya. Itu yang untuk lansia, wah benar-benar sangat membantu sekali. Kalau Ibu lihat Ya. waktu bukan Posyandu kan saya pasti sering datang ya Pak, karena mereka itu dari ketua Posbindunya pasti ngundang ke kita. Kami tanggal sekian, Kalau kita datang ke sana, kita bisa melihat kegembiraan mereka di Posbindu. Dan juga kegembiraan ada warga kami yang tidak bisa jalan, Betul. yang tidak bisa ke puskesmas dikarenakan biaya, dikarenakan keadaan, Iya. itu bisa berobat di sana. Itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi memang hasilnya sangat bagus lah. Iya. Iya. Nah ini ketua Posbindu sendiri ini ketua RW juga Pak? Bukan. Bukan. Oh berbeda ya? Berbeda. Jadi Itu dari ketua mana, Posyandu Bapak? dan ketua Posbindu itu dibentuk oleh masyarakat, Bu. Oh. Oleh masyarakat. Jadi memang masyarakat sebagai iya, ketuanya. ketuanya sebagai masyarakat. Pak RW itu hanya sebagai motivator dan juga sebagai pelindung lah, pelindung kalau di wilayah. Tapi tidak lepas dari koordinasi pengawasan RW. Pak RW juga tidak ya. lepas dari pengawasan Pak RW. Cuma yang pelaksana di lapangannya itu udah ada, dikarenakan udah ada SK-nya, SK Lurah mengenai Posbindu, Bu. Ya. Baik, wah luar biasa sekali. Nah Bapak, dari banyaknya nih inovasi yang tadi Bapak sebutkan, Bapak jelaskan juga nih Bapak, terakhir Bapak, harapan dengan banyaknya inovasi yang ada di Kelurahan Margahayu Utara Bapak, mangga sampaikan. Ya. Harapan kami sebagai Lurah Margahayu Utara, kami ingin warga kami sejahtera dengan berbagai bantuan. Kita memanfaatkan keadaan lokasi ekonomi karena juga di sini banyak pengusaha. Masa toh banyak pengusaha di Kelurahan Margahayu Utara tapi tidak bisa membantu warganya, dikarenakan ada forum TJSL-nya yang harus mungkin membantu, bisa langsung ataupun silakan mekanismenya bisa ditempuh. Tapi memang itu sangat susah, Bu. Sangat susah, tapi kami berusaha supaya apapun yang keinginan warga atau yang dibutuhkan oleh warga, kebutuhan warga bisa kami bisa laksanakan. Karena itu adalah hal-hal yang sangat mendasar. Bidang anak-anak bayi stunting, terus yang keduanya para lansia, terus juga bantuan untuk mobilitas apabila ada warga kami yang sakit atau yang mau melahirkan ataupun yang meninggal, itu kami harus bisa memfasilitasi. Itu semua itu berdasarkan pengalaman kami di lapangan. Ini contoh kasus, Bu, waktu kami ingin mengadakan ambulan itu contoh waktu COVID, Bu.
kami itu lurah zaman Covid. Rumah zaman Covid itu sangat-sangat stres, Bu. Warna orang dari RW ini minta ambulan, Pak, minta ambulan, Iya, minta ambulan, kasihan. minta ambulan, karena warga masyarakat itu kan membutuhkan ambulan untuk dibawa ke rumah sakit ini udah penuh harus dibawa kemana, itu kan cerita Covid Iya. ya, cerita Covid tahun 2020 itu, Mm-mm. cerita Covid sampai 2021 di dasaran itu, dan juga sekarang untuk pemulihan, makanya keluarlah ide untuk pengadaan ambulan tersebut gitu, Bu. Jadi saya berharap semua kegiatan, semua inovasi yang ada di Kelurahan Margahayu Utara itu untuk membantu warga masyarakat. Mm-mm. Terus ada satu lagi yang kegiatan Mona Modaki itu adalah kegiatan bidang lingkungan hidup. Mm-mm. Karena kebetulan jalur kami itu banyak pohon, Bu, banyak pohon. Oh, Sepanjang jalan utama mm-mm. kelurahan ini kan jalan utama kelurahan, Iya, jalan Cibolerang sampai jalan Holis itu banyak pohon. iya. Itu kan daunnya itu berguguran ke jalan. Mm-mm. Kalau kita sapukan langsung dibuang kan susah juga. Jadi Betul, akhirnya betul. keluarlah ide membuat rumah daun. Jadi daun itu di sininya ada pohon, dibikinlah lingkaran seperti itu yang dari kawat. Iya. Jadi si itunya ditampung di sana, Bu, daunnya itu udah Mm-mm. ditampung di sana. Nanti ditampung di sana lama-lama membusuk dan jadi kompos, dan kami bisa jadikan untuk media tanam berikutnya gitu, Bu. Wah, Ya. luar biasa. Namanya Bapak Mona Mona Modaki. Modaki, Iya, Mona Modaki. Modaki. Wah, luar biasa. Ada, nanti di Ah, profil kelurahan juga itu ada bisa ya dilihat, ada di YouTube-nya ya. di YouTube-nya ada, jadi bisa dilihat, Boleh. Baik. itu, Kalau Bu. yang si Mona itu sejak kapan Bapak? Yang Yang Mona Madaki? Mona Modaki itu udah lama itu Oh, mah, sudah lama ya. udah lama itu, udah ada 2 tahunan, 2 udah 2 tahun. tahun. Dari 2 tahun Bapak sampai saat ini, bagaimana Bapak tingkat keberhasilannya nih Bapak? Alhamdulillah kami sudah ya sering panen kompos lah, sering panen Wow. kompos, Mm-mm. jadi komposnya nanti daun-daunnya itu dibawa, Mm-mm. di apa namanya, diayak ya, kurang itu Iya. nama, diayak jadi kecil, jadi lempung lah. Iya. Nanti kita masukkan ke plastik dan jadilah kompos untuk media tanam. Kalau seandainya kalau untuk kalau dikomersilkan juga udah bisa dijual. Bisa dijual ya Pak ya? Udah bisa dijual. Cuma Oke. kita pakai untuk kegiatan-kegiatan kita saja, atau dikasihkan ke buruan saya yang ada Mm-mm. di Kelurahan Margahayu Utara. Mm-mm. Karena di Margahayu Utara itu sekarang udah ada 5 buruan saya Mm-mm. yang alhamdulillah kegiatannya berjalan dan membantu warga masyarakat gitu, Bu. Luar biasa. Kalau ada yang mau pesen nih komposnya Bapak gimana? Langsung aja nih DM Instagramnya atau Boleh, bisa boleh. datang ke kelurahan juga ya Pak ya? Boleh, cuma Boleh Bapak disebutkan Instagram kelurahannya? nah nanti saya sampaikan Instagram kelurahannya, saya juga suka lupa, Bu. Biasanya Kelurahan Margahayu Utara ya Bu, sesuai namanya Iya, ya. sesuai namanya aja. Betul. Heeh. Baik. Ya Bapak pastinya semangat terus Bapak ya untuk Siap, siap. membantu warga untuk menjalankan inovasi-inovasi ini. Ini luar biasa menurut saya, yang sangat membantu dan sangat memperdulikan penduduk atau masyarakat yang ada di Margahayu Utara. Dan untuk Bapak juga sehat selalu Bapak, sukses Amin, terus amin, ya. amin, amin. Baik, Terima sekali lagi kasih. terima kasih Bapak sudah Terima berbagi informasi kasih. bersama kami. Iya, warga Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.